Dengan berjemur itu apa? Karena COVID itu kan senang di daerah yang dingin ya, daerah yang istilahnya yang sejuk. Dengan panas ini kan dia dia berontak istilahnya, dia mati di suhu kamar dia mati. Oh gitu. Dia mati. Makanya disuruh berjemur. Ini kena matahari sebenarnya mati dia. Jadi COVID sendiri itu sebenarnya virus yang lemah. Virus yang lemah kalau kita kuat. Makanan bergizi tidak harus mahal. Halo, gengs. Sekarang saya nggak makan. Kali ini ngobrol cakep bareng Dokter Farida. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas COVID. Dokter ini udah jadi saksi ganasnya COVID-19. Yuk, langsung ikut kita masuk untuk ketemu Dokter Farida. Mbak, bisa ketemu Dokter Farida? Oh, nggih, bisa ditunggu sebentar? Ya, terima kasih Mbak ya. Apa sih COVID-19 itu? Oh ya. COVID-19 itu merupakan penyakit yang baru muncul ya. Dia muncul pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina. Penyebabnya yaitu corona, virus corona. Orang mungkin sering kali bingung antara corona sama COVID itu bedanya apa sih Bu? Itu adalah sama. COVID-19 yaitu coronavirus tahun 2019 sehingga disebut dengan COVID-19. Jadi itu merupakan virus yang baru ditemukan pada manusia di akhir tahun 2019. Jadi dia merupakan virus yang ada di hewan liar seperti ada di onta, tenggiling, terus di kelawar. Nah, itu orang-orang yang bersentuhan dengan hewan itu dia terinfeksi. Karena apa? Tadi lewat tangannya, lewat percikan air liur yang ada di hewan tadi, sehingga dia bisa masuk lewat permukaan mata sama hidung juga ya. Itu yang terutama. Terus mereka itu menularnya nanti lewat percikan dari udah percikan ini mulut. Makanya orang harus disuruh pakai masker. Karena penyebarannya lewat percikan ludah. Percikan ludah juga habis nyentuh percikan ludah itu kadang kan nempel di barang-barang itu ya Mas, barang-barang yang dekat kita. Makanya kita disuruh cuci tangan. Karena virus itu dengan dengan cuci tangan, dengan desinfektan, dengan sabun itu dia hancur. Rusak. Makanya diwajibkan cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Setiap mau menyentuh apa cuci tangan. Setiap ganti nyentuh apa harus cuci tangan. Berarti protokol kesehatan itu penting banget itu ya? Jadi protokol kesehatan itu kita awal dulu kita 3 ya. Jadi pertama memakai masker, kedua menjaga jarak, ketiga mencuci tangan. Itu wajib ya. Sekarang ada ketambahan lagi yang 4, yaitu menghindari perjalanan jauh atau menghindari banyak berkeliaran, itu harus dihindari. Terus yang kelima menghindari kerumunan. Ya, jadi kerumunan itu contohnya kita melakukan event besar, pesta, itu harus dihindari. Kita hindari. Kalaupun kita terpaksa tetap jaraknya harus jauh. Karena nanti begitu banyak orang itu nanti udaranya juga akan terkumpul ya, terkungkung di situ. Sehingga kita harus sering banyak kegiatan di udara lepas bebas supaya dia nggak terakumulasi virus itu. Nah, ini prokes ya, prokes yang terbaru ada 5 tadi. Ya, terus itu Bu, ciri-ciri orang yang terkena virus itu seperti apa? Terus nyerangnya itu di bagian apa gitu? Jadi ciri-ciri orang yang kena virus sekarang ini memang tidak spesifik ya. Katakanlah Masnya ini sehat,
itu belum tentu dia nggak ada virusnya. Sehingga seringkali orang melihat di rumah sakit itu sering kasusnya pasien ini di-COVID-kan gitu ya. Itu seringkali karena apa? Orang waktu terpapar virus, dia tidak langsung memberikan gejala, Mas. Dia akan memberikan gejala sekitar 2 minggu setelah masuk. Tergantung kondisi tubuhnya. Kalau kondisi tubuhnya lemah, dia semakin cepat. Waktu pertama kali masuk, itu virus di dalam tubuh, dia bereplikasi. Bereplikasi itu membelah. Jadi virus itu memang bahayanya di sana. Dia itu cepat sekali membelah. Gak kayak manusia. Kalau manusia cepat membelah mungkin tambah banyak ya, tambah penduduknya. Virus sama. Kalau virus itu bedanya di kita itu di dalam tubuh itu cepat sekali membelahnya. Jadi dia cepat sekali. Lah saat tubuh kita si inang, namanya si inang membelah diri. Nah, saat membelah diri inilah pertahanan tubuh yang kuat, dia tidak akan tidak cepat-cepat memberikan gejala. Tapi kalau pertahanan tubuh yang lemah, gejalanya itu cepat muncul. Contohnya dia akan merasa panas, menggigil, terus badannya itu nyerinya minta ampun. Untuk yang saya menghadapi banyak keluhan pasien, nyerinya itu seperti protol di sendi-sendinya. Kayak orang flu tapi lebih parah keluhannya. Kayak seperti itu. Terus ada lagi yang spesifik saat difoto, dia tuh paru-parunya penuh dengan putih, Mas. Namanya pneumotoraks. Istilahnya pneumonia. Jadi paru-parunya itu ada pneumoninya fotonya. Jadi blek putih. Seharusnya orang itu kalau difoto itu bening, bersih, paru-paru itu kelihatan udaranya. Nah kalau dia itu penuh dengan blok-blok putih gitu, full. Walaupun orang itu perokok misalnya Bu, itu kan juga ada flag-flagnya itu. Beda nggak flag perokok sama flag ini? COVID ya? COVID itu. Oh beda sekali. Kalau perokok itu kan di saluran ininya, ada saluran ini ya, pembuluh darahnya, di salurannya yang putih kelihatan. Lah kalau di COVID ini alveolinya, jadi dia tuh full putih, blek putihnya. Tapi kalau di orang-orang yang perokok itu lebih ke salurannya itu tebel-tebel kelihatan putih. Kalau ini nggak langsung kayak tembok gitu putihnya. Jadi gitu. Itu kalau yang spesifik keluhan COVID ya. Ada lagi yang tidak spesifik, dia itu diare, sakit perut, ada juga pusing kepala yang berat, masuk ke otak. Jadi sekarang itu ada beberapa yang tidak spesifik. Jadi sudah meluas gitu. Jadi keluhannya sudah tidak umum gitu ya. Apalagi sekarang musim hujan gini, itu ketambahan lagi Mas virusnya, demam berdarah. Itu harus diwaspadai. Sehingga Masnya tadi bilang tentang protokol kesehatan, sejauh mana manfaatnya prokes itu sangat bermanfaat. Karena sekarang ini sedang musim banyak penyakit di musim hujan. Ada diare, nanti ini luar biasa. Nanti kalau teman-teman nggak care terhadap prokes, tidak care terhadap protokol kesehatan ini, akan bahaya karena penyakit yang lain akan numpang. Itu luar biasa nanti. Jadi harus benar-benar prokes ini harus diperhatikan. Apa benar kalau kita berjemur itu COVID-nya itu bilang? Dengan berjemur itu apa? Karena COVID itu kan senang di daerah yang dingin ya, daerah yang istilahnya yang sejuk. Dengan panas ini kan dia berontak istilahnya, dia mati. Di suhu kamar dia mati. Oh gitu. Dia mati. Makanya disuruh berjemur. Ini kena matahari sebenarnya mati dia. Jadi COVID sendiri itu sebenarnya virus yang lemah. Virus yang lemah kalau kita kuat. Tapi kalau virus sendiri kalau dia menyerang orang yang lemah, dia menang. Tapi kalau kita kuat, kita panasi, dia sendiri yang mati. Sebenarnya dia nggak gampang masuk ke orang kalau orangnya kuat. Seberapa pentingnya vaksin gitu? Oke, vaksin ini memang sudah merupakan program pemerintah dan banyak yang pro kontra. Tapi kita sebagai warga yang baik, pasti pemerintah punya tujuan, sudah melakukan istilahnya analisa secara keilmuan.
Sehingga emang pentingnya di sini vaksin yaitu dia istilahnya menguatkan tubuh para penduduknya, tubuh semua pihak, terutama yaitu anak-anak mudanya yang ditarget, terus orang-orang kesehatan dan orang-orang yang resikonya tinggi untuk menularkan COVID sendiri. Jadi memang ada beberapa yang dihindari dari COVID, contohnya orang yang rentan, orang yang mempunyai diabetes, penyakit jantung, darah tinggi itu tidak diberikan. Karena apa? Secara ini mungkin ada penelitian khusus yang tidak diperkenankan ya, sehingga orang-orang muda inilah yang anak-anak yang sehat ini yang diberikan vaksin, tujuannya biar tidak menularkan ke orang-orang yang rentan tadi. Justru anak-anak yang sehat tadi yang diberi vaksin supaya tidak membawa virus sendiri, menularkan kepada yang rentan tadi. Sama keluarga yang di rumah. Ya, keluarga yang di rumah. Terus ini Bu, apa vaksin ini jadi solusi bisa benar-benar jadi solusi buat COVID-19? Iya. Kalau menjadikan satu-satunya solusi memang dikatakan tidak ya, karena COVID merupakan salah satu upaya, karena upayanya masih sangat banyak. Karena apa? Dinyatakan bukan satu-satunya, karena dengan diimunisasi, divaksinasi ini tidak menggugurkan kewajiban yang untuk kita jaga 5M tadi. Jadi walaupun sudah divaksin, kita tetap nggak boleh melakukan tak lepas masker atau tidak mencuci tangan, tetap semua protokol itu kita lakukan. Karena kita ini kan virus baru ya, karena kita tidak tahu bagaimana vaksin ini efektifnya, sehingga kita tetap harus menjaga, tetap melakukan 5M. Karena mungkin dulu masih ada istilahnya penyakit yang sudah terbukti, katakanlah kalau sudah kena cacar, divaksin cacar, dia tidak akan kena cacar lagi. Sudah terbukti secara penelitian, secara bukti di lapangan. Nah sekarang ini vaksin yang baru, sehingga kita tetap harus siaga. Tetap 5M kita kerjakan, terus vaksin kita lakukan, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kita harus menjaga kondisi tubuh yang selalu fit. Bukan berarti kalau kita sudah divaksin, kita bebas kemana aja tanpa masker, kita bebas berkumpul di mana aja, bukan gitu ya? Bukan, karena tetap ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus kita patuhi, tetap kita jalankan. Pesan bagi masyarakat yang ya kalau bisa untuk masyarakat Indonesia juga tentang kepedulian kita saat ini gitu Bu. Iya. Jadi memang untuk mengatasi pandemi di Indonesia ini, terutama di daerah Krian, Sidoarjo yang areanya sudah merah lagi Mas, kita itu posisi di Indonesia COVID ini selalu naik. Jadi kita itu belum pernah turun. Jadi puncaknya belum pernah ketemu. Jadi naik terus. Ini karena apa ya? Ini membutuhkan upaya kita bersama. Tidak bisa hanya pemerintah, tapi kesadaran masyarakat bahwa COVID itu ada di mana-mana. COVID tidak hanya ada di rumah sakit, itu yang harus ditekankan. Dan anak-anak muda ini orang yang potensi membawa kemana-kemana virusnya. Dia membawa di jalan, dibawa pulang, akhirnya menulari orang tua yang ada di rumah. Akhirnya banyak kejadian meninggal, dan perlu diketahui orang yang sudah positif dan sakit, biasanya yang kena COVID itu dalam 1 bulan itu sudah nggak bisa tolong lagi kalau sudah berat. Nah, caranya kita tadi tipsnya biar nggak menyebar, satu yaitu ada 5M tadi yang harus diperhatikan, memakai masker, mencuci tangan, terus sama yang M3 yaitu menjaga jarak, menghindari perjalanan, menghindari mobilitas. Kelima menghindari kerumunan. Itu wajib kita lakukan. Terus yang selalu saya lakukan yaitu selalu pagi hari minum 1 liter air, bangun tidur, kerja bawa 1 liter air, nanti di rumah 1 liter. Jadi minim ada 3 liter. Untuk apa? Untuk melakukan ini minuman biar mulut selalu kena air, tersiram terus. Tujuannya tidak ada
virus-virus yang ada berhenti, tidak kita beri kesempatan dia diam lama di situ. Satu, kedua kita harus menjaga ini selalu istirahat cukup, tidak boleh diforsir. Kalau nggak penting banget, kita nggak usah keluar kemana-mana, nggak usah kegiatan yang berlebihan, kita cukup di rumah, melakukan kegiatan di rumah. Ketiga, olahraga pun cukup di rumah saja. Kalaupun pingin lari-lari di luar, hindari kerumunan, karena itu potensi untuk menyebarkan juga walaupun olahraga ya. Jangan olahraga di tempat yang tertutup, di tempat terbuka yang jauh dari banyak orang. Itu bisa di kebun belakang atau di mana pokoknya. Terus keempat, makanan bergizi. Makanan bergizi tidak harus mahal. Sayuran bisa petik di halaman, telur, proteinnya, tempe, tahu. Yang penting kita bisa mengolah. Makanan enak nggak harus mahal. Terus yang kelima, kita harus selalu beribadah, mendekatkan pada Allah supaya segera pandemi ini segera berlalu, kita diberikan selalu kesehatan. Itu wajib kita berdoa sebagai upaya dan ikhtiar kita yang maksimal, semua kita serahkan pada Allah. Mungkin itu yang saya. Oke, kita udah ketemu Dokter Farida, kita udah dengar penjelasannya. Yap, sekian dulu video ngocak kali ini, ngobrol cakep bareng Dokter Farida. See you next video. Bye bye.